Pernah nggak sih lihat grafik yang malah bikin kepala pusing? Kita semua pasti pernah ngalamin. Nah, hari ini kita bakal ubah data yang membingungkan itu jadi cerita yang jelas, kuat, dan persuasif. Yuk, kita mulai. Kutipan dari Edward Tufte ini, wah, kena banget ya. Kita semua pasti pernah kan duduk di sebuah presentasi di mana data yang disajin bukannya bikin tercerahkan, malah bikin tambah bingung. Nah, itulah masalah yang akan kita bedah hari ini. Kita tuh sering banget kejebak sama slide yang isinya, wah, campur aduk. Fontnya aneh, warnanya tabrakan, baganya bikin pusing. Gampang banget loh bikin grafik yang menyesatkan atau sama sekali nggak ada gunanya. Kita dibombardir visual kayak gini setiap hari, dan ini benar-benar menghalangi kita buat paham. Jadi akarnya tuh apa sih? Masalahnya di sini. Teknologi emang bikin kita gampang banget bikin grafik. Tapi kita tuh nggak secara alami jago cerita pakai angka. Kita punya alatnya, canggih-canggih pula, tapi nggak punya keahlian buat gunainnya secara efektif. Nah, kesenjangan itulah yang akan kita jembatani sekarang. Oke, jadi mulainya dari mana? Jawabannya bukan dari Excel atau software grafik lainnya ya. Langkah pertama yang paling krusial dan justru paling sering dilewatkan adalah memahami konteks. Sebelum kita sentuh datanya sama sekali, kita harus berhenti sejenak dan berpikir. Nah, disinilah beda kuncinya. Ada yang namanya analisis eksplorasi dan analisis penjelasan. Eksplorasi itu ibarat kerjaan kotor di belakang layar. Kamu buka 100 tiram buat nemuin 2 mutiara. Nah, penjelasan itu pas kamu nunjukin hasilnya. Audiens kamu nggak perlu lihat semua tiram kosong itu. Mereka cuma perlu lihat mutiaranya. Anggap aja ini kayak checklist sebelum terbang. Sebelum kamu bikin visual apapun, jawab dulu 3 pertanyaan ini. Siapa audiens kamu? Apa yang perlu mereka tahu atau lakukan setelah lihat data ini? Dan bagaimana data ini bisa jadi bukti buat memperkuat pesan kamu? Kalau 3 ini kejawab duluan, wah, itu bakal nyelamatin kamu dari banyak masalah nanti. Oke, konteksnya udah jelas, sekarang saatnya milih visual yang pas. Ingat, nggak semua grafik itu sama gunanya. Yuk, kita lihat beberapa pilihan yang bagus, dan satu yang hampir selalu harus kamu hindari. Yap, saya berani bilang, pie chart itu jahat. Kenapa? Karena otak kita tuh nggak jago buat ngebandingin sudut dan luas secara akurat. Coba deh lihat, kalau potongannya hampir sama besar, mustahil kan bedanya tanpa ada label angkanya? Ini cara yang benar-benar nggak efisien buat nampilin informasi. Nah, sekarang coba lihat data yang sama persis, tapi dalam diagram batang sederhana. Langsung jelas kan? Mata kita tuh jago banget ngebandingin panjang batang-batang ini. Kita bisa langsung lihat mana yang paling gede, paling kecil, dan seberapa jauh bedanya. Simple tapi jauh lebih efektif. Diagram batang emang keren, tapi ada satu aturan emas yang kalau dilanggar, wah, bisa jadi sangat menyesatkan. Aturan apa tuh kira-kira? Yuk kita lihat contoh nyata yang terkenal banget. Ini contoh yang terkenal banget dari Fox News. Kenaikan tarif pajak dari 35% ke 39,6% dibikin kelihatan gede banget. Kenapa? Coba perhatiin sumbu Y-nya. Mulainya dari 34%, bukan dari 0. Trik ini ngebuat perbedaannya kelihatan 460% lebih besar dari yang sebenarnya. Ini menyesatkan banget. Sekarang lihat apa yang terjadi kalau kita benerin. Dengan sumbu Y yang mulai dari 0, kenaikan yang sebenarnya cuma sekitar 13%. Nah, inilah aturan emasnya. Diagram batang wajib harus selalu punya garis dasar 0. Titik. Aturan ini nggak bisa ditawar. Oke, kita udah milih visual yang tepat dan jujur. Langkah selanjutnya adalah bersih-bersih. Ingat, clutter atau kekacauan visual itu musuh utama pemahaman. Coba bayangin, beban kognitif itu kayak energi mental yang harus dikeluarin audiens kamu buat ngertiin visual kamu. Setiap garis, kotak, atau warna yang nggak perlu itu adalah noise yang nutupin sinyal alias wawasan utama kamu. Tugas kita adalah ngilangin semua noise itu biar sinyalnya kedengaran kenceng dan jelas. Terus gimana cara kita ngenalin klinik clutter? Nah, ada alat bantu keren namanya prinsip Gestalt. Contohnya prinsip kedekatan. Bilang kalau kita otomatis ngelihat objek yang deketan itu sebagai satu kelompok. Artinya apa? Kita nggak perlu tuh kotak atau garis batas di sekitar data kita. Jarak aja udah cukup. Dengan paham prinsip-prinsip ini, kita bisa mulai buang-buangin elemen visual yang nggak penting. Oke, saatnya kita gabungin semuanya. Ini nih momen transformasinya. Dari sekedar data mentah yang berantakan, jadi sebuah cerita yang kuat dan persuasif. Ini dia visual sebelumnya. Oke, datanya sih ada ya. Kita bisa lihat tiket yang diterima versus yang diproses. Tapi
Terus kenapa? Apa intinya? Grafik ini sama sekali nggak ngasih arahan. Dia cuma ngelempar data ke audiens dan berharap mereka nemuin ceritanya sendiri. Dan inilah hasilnya, sesudahnya. Beda banget kan? Judulnya nggak cuma ngejelasin data, tapi langsung minta tindakan. Warnanya dipakai secara strategis buat nunjukin masalahnya di mana. Ini bukan lagi sekedar data, ini adalah sebuah argumen, sebuah cerita yang menuntut tindakan. Jadi lain kali kalau ada yang minta, coba tunjukin datanya. Ingat ini ya, jangan cuma ngelempar angka. Pahami dulu konteksnya, pilih visual yang tepat, buang semua yang nggak perlu, dan fokuskan perhatian audiens ke pesan utama kamu. Karena di setiap kumpulan data, selalu ada cerita yang menunggu untuk disampaikan. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap untuk menceritakannya?